Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga subuh ini Allah bangunkan kita dan telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Selawat wassalam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita alhamdulillah dipertemukan setelah Ramadan usai dan kita sudah sudah lewat dari bulan Syawal ya. Ramadan lewat, Syawal sudah lewat. Ya, sekarang sudah masuk sebentar lagi Idul Adha. Mau lebaran lagi ya? Lewat juga ya? Awal tadi lewat, tapi udah masuk. Ah gitu. Syawal sudah lewat. Iya, Bang Syawal sudah lewat. Baik, jadi kelanjutan kita kajian di tahun ini, ya, di menjelang akhir tahun ini, di akhir tahun Hijriyah ya. Sudah mau lebaran lagi. Kemarin lebaran Idul Fitri kita sudah lalui, alhamdulillah sukses. Ramadan sukses. Sekarang tinggal Idul Adha. Ya, hajinya tidak ada. Ya, yang ada ya kita berkorban lah ya. Tetap berkorban. Ya, antara korban, semoga bukan korban perasaan ya, tapi benar korban beneran. Kita akan bahas hari ini tentang salah satu poin penting dalam kehidupan ini kan, banyak masalah yang kita hadapi tentang hati yang kotor ya. Jadi bagaimana membersihkan hati dan menyebut hidayah. Jadi memang dalam kehidupan kita, nanti kita bahas ya, ada beberapa proses kehidupan kita yang seringkali menguras ya, energi kebaikan kita sehingga hati kita menjadi kotor. Ayat yang kita gunakan ada dua dalil utama kita hari ini. Satu di surat Al-Hasyr ayat ke-19 dan surat Az-Zumar ayat 54. Dalil inilah yang menjadi rujukan utama kajian kita pada subuh ini. Bagaimana agar kita tidak terlena ya. Ini peringatan ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Bukan kelihatan ya. Wa la takunu kalladzi, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Ya, wa la takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Jadi jangan sampai kita seperti orang yang lupa pada Allah, maka kemudian dilupakan oleh Allah dirinya sendiri. Makna ayat ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain. Jadi ayat ini Al-Hasyr 19 itu kaitannya dengan surat ke-51 ayat ke-56. Dan ujungnya, di ujung dari ayat ini adalah surat 7 ayat 172. Jadi runut ya, munasabah ayatnya. Kalau kita sedang bahas surat ini, surat Al-Hasyr ayat 19, itu turunan di bawah sebelum itu ada dua ayat. Satu di surat Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, turunannya di surat ke-7 ayat 172. Jadi kalau dibuat grade gitu ya, dibuat undakan, ini peringatan buat kita. Kenapa diperingati? Wala takunu kalladzina nasallaha. Jangan sampai kamu seperti orang-orang yang lupa pada Allah. Jadi ada orang yang hidup lupa pada Allah. Mengapa lupa? Jadi di ayat ini peringatan. Kenapa diingatkan ada orang yang lupa pada Allah? Karena ada orang yang lupa pada tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya di surat 51 ayat yang ke-56. Apa tugasnya? Ibadah. Ya, jadi Allah ciptakan kita illa liya'budun.
Jadi ini peringatan bahwa ada orang yang lupa pada Allah, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, bahkan subuh ini mungkin masih tertidur. Ya, ada yang sadar tapi juga tidak mau sholat gitu. Itu salah satu indikator dia lupa pada tugasnya. Wala takunu kalladzina nasallaha. Ada orang yang lupa pada Allah, akhirnya dilupakan oleh Allah gitu. Ya. Nanti kita lihat indikator bagaimana hati yang kotor itu. Jadi sekali lagi ayat ini diurut di bawahnya ada surat Al-Hasya'ah surat 51 Az-Zariyat tadi, bahwa manusia itu illa liya'budun, tugasnya itu utamanya hanya ibadah. Kenapa ibadah? Karena ada ayat sebelumnya di surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 172. Apa itu? Perjanjian antara kita dengan Allah, ruh kita waktu itu. Ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi syahadat kita pertama itu di alam rahim. Jadi kalau diurut dari mulai surat ke-7 syahadatnya mengakui bahwa Allah Tuhannya, begitu lahir dikasih tugas ibadah surat 51 dan 56. Dalam kehidupannya ada orang yang dilupakan oleh Allah, terlupa pada Allah, lupa pada tugasnya, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak mau haji. Bukan tidak mau haji ya, tahun ini sih 2 tahun ini bukan mau haji ya. Emang tidak ada haji gitu ya. Masya Allah ya. Ya inilah sandiwara dunia kira-kira gitu. 2 tahun nggak ada haji kan, Masya Allah. Indonesia sudah berapa? Hampir 5 juta orang antrinya sekarang. Jadi kalau daftar hari ini itu mungkin tahun 2040 baru berangkat. Ini motivasi luar biasa ya. Oh, Indonesia itu paling hebat. Nah pemerintahnya emang mungkin karena rakyatnya nerimo, nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting sabar, nggak apa-apa. Baik, ayat ini satu peringatan. Wala takunu, jangan sampai kamu lupa pada Allah gitu. Jadi kalau ada orang lupa, kemudian Allah bikin dia malah tambah lupa gitu. Asik betul itu, nggak ibadah biasa. Nah, di lain itu Allah ingatkan kita semuanya di surat Al-Zumar ayat yang ke-54-nya. Apa peringatannya? Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu pada Tuhanmu gitu. Udah, ini kan sudah melenceng. Ya, karena tugasnya tadi ibadah, ada orang yang lupa pada Allah, maka dia hidupnya tenang dalam kesesatan misalnya gitu. Maka dikasih kesempatan, wa anibu ila rabbikum, balik kepada Tuhannya. Jangan sampai terlambat, sudah di kerongkongan baru sadar gitu. Kayak Fir'aun gitu. Jadi Fir'aun itu tobat yang terlambat. Sudah, kalau orang Jawa sudah cengep-cengep gitu ya. Orang Jawa ya. Sudah di kerongkongan baru sadar. Maka ada pendapat sebagian orang, Fir'aun itu matinya muslim loh katanya. Karena begitu akhirnya dia ngomong, yaudah sahabat-sahabat Tuhan Nabi Musa dan Harun gitu. Tapi itu setelah kalau kita ya sudah gelagapan gitu ya, karena sudah di laut gitu ya, udah nggak bisa. Alhamdulillah ya. Nah bagi kita disuruh wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Jadi balik kepada Tuhan dan berserah dirinya. Ayo, mumpung masih ada kesempatan, jadi kita ingatkan kita. Maka di antara doa yang penting dibaca oleh kita yang sadar, gitu, semoga Allah tidak balikan kembali, di surat yang ketiga ayat yang ke-8. Doanya masih ingat saya gini, sangat mudah dan sangat pendek. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau goyahkan, kau palingkan gitu. Ini yang sudah rajin ke masjid ini, jangan sampai malah makin tua makin gak mau ke masjid. Alhamdulillah. Banyak alasannya. Habis ke masjid itu pada berisik bocah-bocah sholatnya misalnya. Atau di masjid itu nggak enak panas misalnya gitu. Kan di rumah enak pakai AC. Di masjid AC nggak ada nyalain misalnya gitu. Atau ada beda pendapat dengan temannya gitu. Ya, sampai muncul selama ada dia saya nggak mau ke masjid. Ma'uzubillah. Gitu ya, nggak boleh ya. Baik. Nah, ada indikasi minimal 10 ini yang perlu kita waspadai. Ini buat saya sebenarnya utamanya. Peringatan buat kita. Indikasi bahwa hati kita sedang kotor dan iman kita sedang lemah. Saya buat biar mudah ada 10 T ya. Ini bukan triliun Pak.
dan gak ada kaitan dengan dana haji. Jadi 10 T gitu ya, kira-kira indikasi minimal ini, minimal. Kalau hati kita sedang kotor dan imannya sedang lemah. T yang pertama, tenang saat tidak ibadah. Ada nggak orang yang nggak ibadah tapi tenang hidupnya? Kelihatannya tenang. Dulu ada kasus misalnya, mohon maaf, ada bintang film terkenal, aktor terkenal, setelah memerankan tokoh besar umat Islam Indonesia, ya, memerankan tokoh besar K.J. Ahmad Dahlan. Begitu selesai, setelah itu dia pindah agama. Padahal memerankan tokoh ulama besar Indonesia, K.J. Ahmad Dahlan, profilnya, bagaimana beliau dakwahnya di Indonesia, di Jogja awal ditolak dan sekarang menjadi lembaga luar biasa, semangatnya beliau, ya, K.J. Ahmad Dahlan. Apa yang dirasakan? Kok saya nggak tenang ya di Islam itu? Alhamdulillah. Jadi kalau orang sudah nggak tenang dalam Islam atau tenang malah tidak ibadah, itu na'udzubillah, itu dalam kondisi yang kritis, ini sakit yang perlu diwaspadai lagi. Na'udzubillah ya. Jadi yang pertama, tenang saat tidak ibadah. Jadi nggak ibadah itu hidupnya kok kelihatan tenang gitu, biasa-biasa aja gitu, bukan tenang hatinya, pasti nggak tenang. Ya, kenapa tidak tenang? Dalam Quran surat yang ke-20 ayat 124. Ini kenapa kalau orang yang meninggalkan ibadah itu pasti dia nggak akan tenang. Walaupun dilihatkan tetangganya kelihatan hidupnya biasa-biasa aja, bahagia kan, duitnya banyak, nggak tahu dari mana duitnya, gitu. Mungkin ngutang misalnya gitu. Tapi kelihatan tetangganya sama orang itu hidupnya enak, tenang gitu, mobilnya banyak gitu, ngutang semua misalnya. Stres. Baik, di surat Toha, surat ke-20, 124, Allah ingatkan kita semua, waman a'rado an zikri, waman a'rado, siapa orang yang a'rado, membelakangi, menghindari zikir dari Allah SWT. Apa kata Allah? Ma'isatan dongka, Allah akan berikan penghidupan yang sempit, Pak. Na'udzubillah. Jadi paling sempit itu, dia mungkin uangnya banyak, bahkan sulit untuk dihitung, saking banyaknya. Kalau kita juga sama, saking sulitnya dihitung karena nggak ada, gitu ya. Tapi ada orang yang saking banyaknya uangnya itu betul-betul. Jabatan tinggi, tapi ma'isyah dongka, ma'isyah itu pendapatan, Pak. Pendapatan, kemudian bisnisnya, jabatannya, usahanya, semua itu dongka, sempit. Auzubillah ya. Jadi walaupun jabatan tinggi, uangnya banyak, tapi karena lari dari Allah, menghindar dari Allah, tadi karena tugasnya ibadah, nggak mau ibadah, maka Allah akan berikan ma'isyatan dongka. Maka sekali lagi, alhamdulillah kita hari ini masih semangat ke masjid, walaupun mungkin kadang kaki masih diseret gitu, karena sudah semakin usia bertambah. Nggak apa-apa, asal jangan kembali. Karena kita sering bahas misalnya di surat Yasin itu, surat 36 ayat 68, ya, di tafsir dari Imam Al-Qurtubi, kata beliau, wa ma umiru illa surat Yasin surat ke-36 ayat 68. Subhanallah, ada yang hafal ayatnya? Wa umir, subhanallah, surat Yasin, akan kami kembalikan pada penciptaan awal. Kalau sampai dia dipanjangkan usianya, dia akan dikembalikan kepada penciptaan awal. Imam Al-Qurtubi membahas ayat ini bahwa nanti kalau orang sudah tua, wa manu amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Wa manu amirhu, kalau kalian lihat nanti ada yang panjangkan usianya, nu amirhu nunakishu fil khalq, akan dikembalikan kepada penciptaan awal. Imam Al-Qurtubi membahas menafsir ayat ini bahwa nanti kalau kita sudah tua, dibalikin tuh kayak anak kecil, kayak bocah kembali. Apa itu bocah? Akalnya kurang. Akalnya kurang, Pak. Jadi mudah marah, mudah tersinggung, egois. Ya, jadi itu perilaku kalau orang sudah tua. Kalau sudah pikun, Pak, wa manu amirhu nunakishu fil khalq. Kalau kalian lihat orang panjangkan usianya,
maka dikembalikan seperti semula. Ketika penciptaan awal seperti anak-anak kecil yang akalnya kurang, apa-apa mintanya dengan nangis. Gitu ya, anak kecil. Oh iya, maunya dilayani. Masya Allah ya, ini semoga tidak terjadi. Baik, jadi yang pertama, tidak tenang saat tidak ibadah. Jadi kalau kita ninggalin soal tidak ibadah pada Allah itu tenang, ini berarti ada penyakit yang luar biasa berat. Ini lebih dari liver, Pak, lebih dari jantung, bahkan lebih dari corona, Pak. Ya, kalau corona mah meninggal itu pasti. Nah, kalau iman gitu, diingetin tuh setiap Jumat. Surat Ali Imran 1:3, 1:2, 1:3 ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali beragama Islam. Kalau penyakit corona biasa, Pak, mati itu biasa, Pak. Itu mati itu pasti kok, nggak mungkin. Ya, kita nggak mungkin menghindar. Ya, nanti mati itu suatu hal yang pasti, tapi kita kadang-kadang takut emang. Ya, doakan, saya sedang menulis buku tentang psikologi kematian. Ya, sudah banyak mesen, tapi belum selesai. Izin sudah turun dari Perpus Nasional, ISBN-nya. Ya, psikologi kematian mengubah rasa takut dengan iman dan ilmu. Jadi hanya dengan iman dan ilmu, Pak, kita bisa menghindari rasa takut mati. Karena sahabat kita mau jadi presiden sekalipun, nanti kalau mati takut, Pak. Karena betul mati itu ajudannya nggak bisa lagi nolong. Pas pampas sudah nggak bisa buat apa-apa, gitu ya. Jadi kalau mau mati itu semua ketakutan. Fir'aun tadi itu saking takutnya, Pak. Padahal waktu hidup dia ngaku Tuhan. Itu saking sombongnya itu. Kata Fir'aun, "Ana rabbukumul a'la." Aku ini Tuhan kalian lebih tinggi. Masya Allah. Ini karena kekuasaan ya. Karena jadi raja, ya. Jadi ada raja, ada pengusahanya, ada ulamanya saat itu. Ya, ada Korun sebagai pengusaha kerjasama sama penguasa. Nah, Fir'aun ada ulama namanya Hanan yang tukang, iya boleh, halal. Nauzubillah. Maka dalam catatan sejarah itu pasti akan terulang. Ada penguasa yang zalim didukung oleh oleh pengusaha yang curang, didukung oleh ulama yang Ini kisah Fir'aun, pelajaran. Nah, itu terjadi di Mesir dan sampai sekarang itu masih ada jasadnya. Pemerintah Prancis itu ngasih biaya ke pemerintah Turki, pelajari itu benar nggak tuh Fir'aun yang mati di laut. Dr. Morris yang akhirnya kemudian masuk Islam, ternyata benar nih mati di laut. Coba dibelek, ahli penyakit bedah itu ahli bedah dibedah, isi perutnya itu isi yang ada dalam laut. Berarti orang ini matinya karena tenggelam, menghirup udara laut, ada pasir di laut itu. Oh, ini benar nih matinya itu dalam kondisi tenggelam. Jadi kalau tenggelam itu kan udara masuk nih ya, semua benda terhirup, kemudian dia mati. Diselamatkan jasadnya sampai hari ini, jadi peringatan. Tapi peringatannya kadang-kadang nggak berlaku bagi kita. Nggak apa-apa itu kalau nggak korup. Auzubillah. Itu pinternya setan. Masih ingat nggak setan cara membuat kita jadi terlena? Banyak ya, di surat yang ke-7 ayat 16 dan 17. Ya, setan itu menggoda kita wa min aidihim wa min khalfihim, dari depan kita, dari belakangnya, dari kanan, dari kirinya. Dilus-lus, nggak apa-apa nih. Itu korupsi kalau ketahuan, kalau nggak apa. Begitu dana bansos ketahuan, nggak saya nerima duitnya kok. Ya emang nggak nerima, masuk rekening gitu kan. Na'udzubillah. Baik, tenang saat tidak ibadah itu berarti indikasi hati kita sedang kotor. Itu pertama. Yang kedua, terbiasa meninggalkan sholat. Yang kedua, terbiasa meninggalkan sholat. Jadi kalau orang nggak sholat, ntar aja deh, ya, sampai lupa, berarti ini indikator utama. Kedua, hatinya sedang kotor dan imannya sedang lemah. Ya, maka sampai Rasul memberikan batasan, ya, farqu baina muslim mukmin wal kufar fi sholati, kata beliau. Jadi kalau batasan antara mukmin dan kafir itu di sholatnya.
Ini masalah kafir amaliyah ya. Jadi kalau orang Islam meninggalin sholat berarti dia sudah kufur, sudah kafir amaliyahnya. Maka kalau ada orang yang sudah terbiasa meninggalin sholat, itu berarti hati sedang kotor dan imannya sedang lemah. Maka laki-laki itu tidak ada rukhsah ya. Jadi sakit pun masih wajib sholat Pak. Ya ini lagi sakit ke apapun itu tetap wajib sholat. Walaupun nggak usah kena air, nggak ada yang bisa ngasih wudhu, ya sudah tayamum. Karena tidak ada rukhsah bagi laki-laki ya untuk tidak meninggalkan sholat. Jadi tidak ada alasan apapun. Sakit, oh nggak usah berdiri, bisa dengan duduk. Nggak usah duduk dengan tiduran. Nggak usah tiduran, tinggal disolati. Udah gitu selesai gitu. Karena pentingnya sholat tadi ya, na'udzubillah. Maka sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu gugat. Ini penting. Jadi yang kedua, terbiasa meninggalkan sholat. Na'udzubillah. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat itu biasa-biasa aja, nggak ada keresahan. Kalau kita saya gini, nggak sholat pasti hatinya gelisah hatinya Pak. Itu yang kita minta, itu yang kita harapkan. Ada doa yang Rasul sering contohkan tuh, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadi kalau ada nggak sholat tapi tenang itu na'udzubillah, berarti indikator warning keras lah. Nah kalau apalagi sudah tua nih, kagak sholat biasa aja, kecuali ada sakit Pak. Sakitnya itu sudah sakit Alzheimer. Kalau orang kampung saya linglung. Siapa tuh linglung? Dalam psikologi itu ada perkembangan fase usia puncak dewasanya setelah 60 lewat ke atas, itu sudah mulai disebut dengan pikun. Tadi kalau surat Yasin tadi, wa manu amirhu nunakis itu kembali seperti awal, itu yang dijelaskan oleh surat Rum surat 30 ayat 54, namanya do'fan. Sudah lupa segala-galanya. Jadi sholatnya kadang-kadang zuhur 10 rakaat misalnya, diulang-ulang gitu. Nah itu berarti ada pengecualian karena dia sudah mengalami namanya pikun. Semoga di sini tidak ada pikun ya. Masih ingat ke masjid semua gitu. Lupa, ini pulang ke masjid jalannya lupa. Insya Allah tidak ya. Gitu. Yang kita khawatir kalau pulang ke masjid lupa, muter dulu kemana, keluar komplek gitu. Mau kemana Pak? Mau masjid takwa gitu. Masya Allah. Lupa ya? Bawa motor orang. Oh gitu. Masya Allah. Iya, berangkat nggak bawa motor, perasaan bawa motor orang dibawa. Masya Allah. Lupa ya? Baik, jadi terbiasa meninggalkan sholat. Yang ketiga, ini yang penting, tidak tersentuh ya, bahkan menjauhi ayat-ayat Allah. Jadi nggak pernah baca Quran, Masya Allah. Kalau dalam baca Quran, dia bawahnya kesel aja. Panas, berisik banget sih ini masjid. Baca Quran mulu gitu. Yang ngomong itu orang muslim, hati-hati ya Allah. Kenapa? Quran itu nanti di akhirat, Rasul sama jaminan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Untuk siapa? Li ashabi. Baca Quran oleh kalian semua. Nanti dari kiamat itu dia akan datang syafaat. Nanti dari kiamat Pak, ya Allah. Di zaman Rasul ketika Isra dan Mi'raj itu kata Jibril ada orang tua bersolek, nenek-nenek gitu. Itulah dunia ya Muhammad. Dunia zaman Rasul sudah nenek-nenek Pak. Sekarang berarti sudah Masya Allah. Dunia semakin tua, ini dunia semakin tua Pak. Makin tua berarti mendekati kiamat. Ya, auzubillah. Makanya mari belajar Quran. Nah, di surat yang ke-10, surat Yunus ayat ke-57 dijelasin tuh kenapa kalau ada orang yang tidak suka baca Quran itu berarti hati sedang kotor, imannya sedang lemah. Di surat Yunus surat ke-10 ayat yang ke-57 diawali dengan kalimat tantangan kepada manusia. Ya Yohanes, ini secara umum ya. Jadi Quran itu memang
tidak khusus hanya orang beriman saja, boleh ke orang lain. Maka tadi Dr. Maurice Bucaille kemudian masuk Islam, begitu meneliti Fir'aun dikaitkan dengan Islam dan Quran. Ya, diceritakan itu Fir'aun mati dalam laut. Benar nggak coba kata Quran, kata orang Islam? Diteliti, penasaran, ya Allah, penasaran. Akhirnya dia masuk Islam. Oh, berarti Quran ini benar. Jadi banyak logika yang kemudian nggak bisa dijawab di tempat lain, rujukannya ada di Quran. Maka saya sedang minta hidayah kepada Allah, minta petunjuk Allah. Sedang nulis, sudah ada 7 judul buku yang sedang saya tulis. Di antaranya tadi ada Quran, kitab psikologi, pendidikan. Satu lagi Al-Quran, kitab pendidikan. Jadi ternyata memang kalau kita lihat ya dalam kehidupan ini, semua embryonya ilmu itu ada dalam Quran. Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan kesempatan saya kuat untuk menyelesaikan ya. Di samping buku ini untuk mahasiswa saya di program doktor tafsir, ini buat dibaca di kalangan umum, terutama kaitannya dengan bagaimana langkah ini juga bagian dari isi buku. Ya, nanti judulnya ada Mekah sebenarnya, menuju kebenaran hati. Ini buku yang alhamdulillah kemarin sudah turun izinnya untuk diproses lebih lanjut. Mudah-mudahan lah bisa dinikmati. Nanti kalau saya sudah meninggal, oh ini pernah ditulis oleh Ahmad Zain, dan saya, oh ini pahalanya dapat buat kamu, insyaallah ini. Nanti mudah-mudahan bisa dibaca oleh jemaah semuanya. Ya, jadi kalau saya nanti meninggal duluan, jangan lupa ya Allah ampuni itu Ahmad Zain yang dulu pernah ngobrol di masjid At-Taqwa, Masya Allah ya. Saling mendoakan Pak ya. Baik, jadi kalau tidak maka di surat ini tadi ada 4 fungsi Quran dalam kehidupan. Yang pertama sebagai mau'izah. Mau'izah, apa itu mau'izah? Pelajaran, Pak. Jadi dalam Quran itu banyak pelajaran yang kalau kita baca itu makin hari itu makin ngeri kita, Pak. Masya Allah. Jadi ada ayat yang sering kita baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu kalau dibaca itu ya Allah, kita ngeri ya Allah. Nanti akan ada goncangan kalau gempa bumi. Ini kan kemarin prediksi Jawa Timur akan ada gempa bumi dan tsunami. Orang bertakut coba. Ya, ada mindahin depositonya, nanti takut tsunami. Dipindahin deposito kemana gitu ya. Padahal dia mati juga kalau sudah mati. Baik, jadi yang kedua fungsi sebagai syifa lima fisur, itulah Quran. Ya, jadi Quran kenapa? Kalau ada orang yang tidak suka dengar baca Quran berarti hatinya sedang masalah. Karena Quran sebagai syifa lima fi sudur. Ini harus jelasin loh. Syifa lima fi sudur, penawar bagi penyakit yang ada dalam hati. Jadi kalau ada orang yang tidak suka mendengar baca Quran, sebaiknya bawa ke dokter, Pak. Tapi memang tidak ada di ini ya, di dokter spesialis, di dokter manapun nggak ada sih. Rumah sakit yang mahal pun nggak ada. Dok, saya sakit hati. Kenapa? Oh, sakit hati. Oh, nggak bisa. Ini bukan penyakit liver ini gitu ya. Tapi penyakit yang kaitannya dengan hati. Gimana cara obatnya? Ya di masjid ini. Gitu. Karena diagnosisnya juga berbeda. Cara mendiagnosis. Kalau liver, oh ini penyakit ada paru-paru nih. Wah ini kalau sudah COVID, wah ini bisa bahaya nih. Bisa lewat ini. Ya, padahal meninggal bukan karena COVID, meninggal karena takdir. Gitu. Jadi kalau takdirnya meninggal karena COVID itu memang takdir. Tapi kita tidak boleh gegabah, harus tetap usaha. Karena kita nggak tahu takdir kita. Kalau sudah tahu nggak perlu, mahal lah. Kalau belum takdir saya kalau mati ya mati. Itu namanya paham pesimis ya. Jadi nggak boleh. Apalagi ini sedang naik lagi nih semalam saya dapat informasi di rumah sakit Bekasi ini bangsalnya sudah mulai penuh lagi. Di Mitra Keluarga sama di Hermina Bekasi ini sudah mulai penuh. Bahkan di Malaysia tanggal 28 April saya seminar di Johor Bahru. Itu teman-teman bilang ini lagi mulai ternaik lagi nih. Habis lebaran kemungkinan di lockdown. Benar terjadi. Begitu lebaran itu semua wilayah Malaysia dan Singapura di lockdown, Pak. Ngeri. Ternyata salah satu indikatornya ada Liga Bola Malaysia, Pak. Nonton bola. Indonesia dibuka juga, dikasih izin di Liga Bolanya, Masya Allah. Ya Indonesia kan paling dilarang mudik. Oh, enggak mudik saya pulang kampung. Dilarang pulang kampung, nyekar, Pak.
Mana nyekarnya? Solo. Nyekar itu ke kuburan ya. Kalau dulu ada mitologi orang masa lalu itu kalau mau lebaran mau puasa namanya nyekar ke makam ini karena nanti akan pergi ke nirwana itu munggah itu rohnya itu munggah ke nirwana. Nanti kalau sudah likuran itu turun kembali ke kuburan. Jadi naiknya pakai bunga, turun tengokin kembali. Naik udah turun gitu. Oh ya udah turun. Ya, kira-kira itu tradisi ya, tradisi. Ya, di Indonesia kalau para ulama Indonesia ya itu bagian dari zikir. Begitu nengok orang tuanya, ya Allah, Bapak Ibu saya sudah di sini, saya belum buat apa-apa ya Allah, gitu. Doain iya. Tapi kalau ke situ cuma selfie doang, berapa? Selfie, guys, saya di kuburan mama saya nih. Doakan enggak itu? Nah ini bocah songong. Nengok kuburan bukan doa, selfie doang. Sekarang semua selfie ya. Bapaknya meninggal pakai selfie itu. Masya Allah. Guys, doain ya, nyokap gue meninggal. Alhamdulillah. Ini kebablasan ya. Baik, jadi kayak ketiga tadi ya, kita semangat Quran karena Quran yang ketiga sebagai hudan, yang keempat nih Pak sebagai rahmat ya Allah. Rahmat itu Masya Allah. Saya ngerasain betul bahwa saya dapat rahmat dari Allah itu dengan Quran yang saya dengar dan saya baca ketika saya mengalami gejala penyakit COVID. Jadi rasanya sudah hilang. Ini masker saya kasih minyak kayu putih pakai tisu gitu, sudah basah kuyup. Itu dicium nggak kecium? Wah indikasi nih. Sudah saya di kamar di rumah, saya sholatnya ngumpet. Ada satu hari saya tidak ke masjid. Ya, jamaah bingung. Ini Ustaz kenapa nggak ke masjid? Para saat mobilnya ada, nih pasti ada orangnya di rumah. Ya, begitu sudah agak mendingan ke masjid. Nah, mereka curiga setelah selesai baru curiga. Oh, pantesan kemarin nggak ke masjid. 3 hari Pak. Jadi saya baca Quran. Jadi kalau mau tidur, HP saya nyalain Quran, pakai headset, sumpel ke kuping. Saya pagi. Dan saya yakin itulah salah satu cara Allah menyembuhkan saya. Karena mahasiswa kami itu, yang 200 orang yang kena COVID itu, 3 hari di Wisma Atlet dipulangin. 200 orang mahasiswa gitu ya. Begitu hari pertama, karena mereka menghafal Quran itu, Masya Allah, menghafal Quran dari pertama, kedua, ketika disuruh pada pulang. Kata mereka, wah, masih enak di sini Pak, katanya, makan-makan, bocah. Makanya baca Quran ya, apalagi masa pandemi ini, di rumah baca Quran dah. Kalau udah capek, dengerin Quran aja, mau tidur, boleh. Ya, bahkan kalau yang tadi sedang sakit, sambil mau jelang tidur, pakai headset nggak apa-apa, dengerin biar kuping. Ternyata ini ilmiah, Pak, ilmiah. Saya teliti gitu ya, di gelendang telinga ini ada saraf-saraf yang bisa memberikan input kepada sumber virus itu. Ada teorinya, Pak, ternyata ilmiah itu. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengan Quran, pasti ada masalah di gelendang telinganya. Ini masalahnya bukan karena penyakit ini ya. Kalau orang Jawa curek kan itu, bukan curek. Kalau orang Jawa curek, kalau di sini apa namanya tuh? Conge. Conge. Kalau orang kampung saya curek. Ya, kalau orang kerennya budek gitu. Kalau bahasa ilmiahnya tuli. Bukan itu. Maka di surat 7 179 yang di neraka nanti walaqad darona li jahannama katsiran minal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Azanun yang punya kuping, ini azan ini Pak gitu ya. Jadi azan itu namanya uzunun itu azan. Jadi kalau ada orang azan nggak terdengar berarti kupingnya bersalah. Bukan budek ya Pak, bukan. Tapi itu masalah gitu. Maka tadi disebutin walahum uzunun la yasma'una biha. Dia kuping tapi tidak bisa mendengarkan ya sholat azan ya. Baik, yang keempat nih. Ya, terus menerus berbuat dosa. Ya Allah, kita ini nggak ada yang sempurna Pak. Saya dan kita semua itu seringkali melakukan dosa. Maka sadar gitu ya. Ya sadar sudah tua, ini sudah tua, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, bangga lagi. Nauzubillah. Itu sombongnya luar biasa. Udah bangga tuh, udah aki-aki, gue mantarnya sholatnya. Oh, sholat itu kan.
Di rumah kaki-kaki. Nah, iya. Aki-aki nggak mau sholat. Alhamdulillah. Ya, ntar begitu pulang jalan itu mau kamar mandi, kalau cabut, masya Allah. Ini banyak teman-teman saya, sahabat saya yang masih sepekan lalu masih WA, kemarin sudah meninggal tuh banyak. Ya, ternyata meninggal itu bukan karena sakit, bukan karena COVID, bukan karena apa, tapi meninggal karena sudah takdir Allah. Kalau belum Pak, tuh mau sakit kayak apa tetap masih. Baik, yang kelima nih, terlalu sibuk mengumpat, kemudian berburuk sangka. Ya, maka pekan berapa lalu itu dakta wawancara, kira-kira gimana KBH Al-Azhar nggak berangkat, pada kecewa nggak jamaah. Ya, ini keputusan pemerintah. Kita nggak mungkin bisa berangkat kecuali ada konon, saya belum cek kebenarannya, haji furoda Pak, masih boleh haji dengan khusus sekarang sekitar 300 juta satu orang. Haji furoda sebenarnya adalah kerjasama dengan pangeran-pangeran di Saudi. Kalau kata teman-teman, pangeran yang kurang kaya gitu. Jadi raja itu punya istri banyak kan, istrinya cerai, punya anak, nah itu pangeran, udah ceraikan sama raja. Mereka bisnisnya itu. Kemarin nawarin, mau nggak berangkat? Boleh, kalau mau berapa? 300 ribu? Kagak, juta. Oh nah, juta mah kagak. Saya mendingan buat anak santri makan enak-enak itu, 3 juta. Jadi sibuk ya, nggak usah lah, sibuk 4 orang, fitnah orang ya. Nggak usah berurusan sama pemerintah, biarin aja dah, tanggung jawab masing-masing. Ya, jadi hindari buruk sangka. Jadi orang itu sibuk tuh, fitnah orang sana sini, tapi lupa ibadah, masya Allah. Jadi kalau datang gosip mau dikerjakan. Baik, yang keenam nih, tidak suka dengan nasihat yang baik. Ini penting tadi. Jadi ada indikator, paling nggak senang dengerin ceramah gitu. Paling nggak senang kalau dengerin nasihat. Ada nggak orang begini? Ada. Kamu di sini nggak ada kan? Nggak ada. Kalau pas udah pulang. Jadi kalau ada orang nggak senang dengar nasihat para ulama gitu, dengar nasihat dakwah, itu berarti ada sesuatu yang salah di 2 tempat. Apa itu? Hati dan imannya. Jadi ceramah mulu, bosan gua dengerin drakor gitu. Ini kan lagi ramai ya, BTS ya. Masya Allah. Itu Pak Indonesia Pak, ya Allah. Gara-gara BTS, nah orang berebut, padahal bekas makannya Pak dijual sampai 500 ribu, bekas makannya doang, nggak tahu nih, nggak cerdas siapa gitu. Coba karena BTS, kalau terlalu banyak nonton drakor ini, alhamdulillah, dijual di Sofi sampai 500 ribu itu, bekas makanan, yang kalau kita dibuang ke sampah tuh, masya Allah. Itu Indonesia Pak, pada sakit hatinya, pada stres Pak, masya Allah. Maka kalau mau bikin terkenal di Indonesia gampang, ngaku ulama, ngaku nabi, terkenal Pak, karena lagi pada stres. Ngaku orang bisa pintar ngobatin orang, bisa karena stres. Nauzubillah. Misalnya ngaku apa? Saya ngaku bisa mengubah uang, pasti ramai Pak. Wah, datang tuh uang, awalnya buat tipu-tipu aja. Nih coba bim salah bim, 20 jadi 50 kan, udah pulang ngomong ke orang, luar biasa. Itu orang hebat itu, di depan mata saya, dari 20 jadi 50, bener. Tapi nanti berikutnya udah terbukti ya, dulu sampai berapa orang, ribu orang tertipu oleh Dimas Kanjeng. Iya, Dimas Kanjeng. Ada tokoh spiritualnya, nggak tahu dari Grogol, jenggotnya panjang banget, dikasih jubah, syekh. Nggak taunya baca Quran juga nggak bisa, karena gelandangan di Grogol dipakai baju. Ya Allah, itu orang stres ya. Makanya kalau ada orang yang tidak suka dengerin nasihat ulama, dengerin Quran, dengerin nasihat dari hadis dan ayat, itu berarti pasti hati sedang bermasalah, apalagi imannya. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenam, yang ketujuh, tidak ada rasa takut peringatan kematian, kuburan bahkan akhirat, tuh nggak ada. Datang ke kuburan, makamin temennya, biasa aja tuh. Nggak mikir nanti saya di situ ya, gimana ceritanya ya? Kagak ada AC, nggak ada buat ngopi, suka ngopi gitu ya. Cuman 2 kali
Satu misalnya gitu ya, 2 kali 1 ya Allah, dipendam pengap banget perasaan gitu ya Allah. Perasaan. Sampai perasaan udah hilang perasaannya. Tapi orang sudah ada yang nggak takut Pak. Bahkan itu di karet, itu kuburan buat pacaran Pak. Di karet tensi sana, karet Fedbak ya, Fedbak apa namanya? Saya dulu kos di situ. Saya kos di dekat situ. Itu kalau malam minggu banyak tuh kuburan. Ya Allah, ini bocah para songong banget ya. Di Fak. Terbuka itu kan kuburan Cina itu. Kemenangan juga. Wah, oh gitu ya. Wah. Pengalaman juga kalau. Masya Allah. Jadi ada peringatan ya, kematian yang sering kita lihat, bahkan nganterin sahabatnya meninggal itu nggak ada perasaan tersentuh. Habis pulang ya sudah biasa aja gitu. Nah, saya dulu pernah punya pengalaman yang Allah semoga nanti diampuni. Ada 2 orang yang saya kenal, satu imamnya, kedua cucunya Pak, imam masjid di Masjid Al-Falah Ben Hill. Jadi dulu macam masjidnya Al-Falah Ben Hill. Jadi Pak Imam ini meninggal malam Jumat. Subhanallah, meninggal, kemudian paginya dimakamkan. Setelah sholat Jumat ya dimakamkan ke pemakaman. Cucunya saking sayangnya nih, dia yang turun ke liang lahat. Gemetaran cucunya, karena cucu kesayangan di liang lahat. Oh, ini orang hafiz Quran memang. Imam ini luar biasa, orangnya udah tua tapi pokoknya santun luar biasa. Selesai nguburin itu dia pulang. Harusnya pulang biasanya lewat ke Pecompongan dari karet itu, kuburan karet Pifak itu. Kemudian dia balik arah karena ada sesuatu ke lewat Sudirman. Kecelakaan Pak, jeger gitu, meninggal. Bayangin, jam 1 makamin kakeknya, jam 4 ditaruh di kuburan itu Pak. Kita yang jadi temennya, ya Allah, ini bener, iya. Bayangin Pak, dia gotong kakeknya, naruh jasad kakeknya di liang lahat, berapa jam berikutnya dia taruh di situ. Ya Allah, ada yang siap nggak hari ini? Kayaknya belum ya. Ya siap nggak siap kalau mau udah waktunya gitu. Susah ditanya deh. Alhamdulillah ya. Jadi kadang-kadang kalau tidak ada rasa takut ya, peringatan kematian, dengan apa lagi Pak coba kita takut? Ya, tadi makanya kadang-kadang dampak negatif lainnya, corona ini bikin banyak orang stres, takut mati Pak, nggak mau kemana-mana di rumah aja, takut ketularan. Ya, di depan masjid, depan rumah saya kemarin tuh heboh, ada ibu-ibu stroke, namanya teman-teman masjid kan luar biasa dengan orang sakit, bawa ke rumah sakit digotong Pak. Sampai rumah sakit, dites positif. Rame itu. Usaha gimana? Panik. Siapa yang gotong? Ya. Udah bismillah aja. Ini panik ini. Udah, kalau nggak percaya swab. Di swab, negatif alhamdulillah. Alhamdulillah saya negatif. Iya kan udah bilang. Ngabisin duit aja lah padahal. Panik Pak. Kepanikan. Ya Allah. Dulu ditutup masjidnya, sekarang nggak usah. Udah sakit udah biasa sakit. Masjidnya nggak ada urusan, ya nggak ada urusan virus juga takut sama masjid kok. Masa janganlah sama makhluk Allah. Ya sekali lagi jangan abe ya, juga tetap jaga kesehatan, tapi jangan terlalu berlebihan. Takutnya boleh, tapi jangan takut kalau takut mati jadi rajin ibadah. Iya, takut virus jadi nggak mau ibadah kan bahaya. Gitu ya, takut virus nggak mau ke masjid. Udahlah, ngapain ke masjid itu? Kenapa? Takut ketularan virus. Tuh masjid sholatnya udah rapat. Orang pasar lebih rapat lagi gitu. Gitu kan. Masa sholat berjarak. Gak apa-apa lah ya. Tetap pakai masker kalau lagi berdekatan. Karena kita ini bagian dari ikhtiar kemanusiaan. Ya, jangan abai juga, jangan sombong juga. Gua mah Indonesia kebal nggak pakai virus. Dulu yang ngomong begitu ya. 2 hari berikutnya sakit dia kena COVID. Teriak-teriak dia minta maaf, minta ampun. Karena saya orang Indonesia makan nasi kucing nggak kena virus. Dulu ada pejabat begitu. Berapa hari berikutnya sakit dia COVID. Nggak sombong, nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh nantangin. Baik, yang kelima ini, yang 7, yang ke-8, tergila-gila dengan dunia tanpa rasa dosa.
mau korupsi di jalan biasa, na'udzubillah, nipu orang jalan biasa. Ya, perhatikan. Jadi kalau ini terjadi, maka hati kita sedang kotor dan iman sedang lemah. Jadi hanya di Indonesia barangkali dana bansos jadi bancaan. Ya Allah, kenapa? Mungkin mereka jadi orang miskin, Pak. Saya lihat banyak orang miskin begitu cek miskin, mana ada di sekolah utama ya, sekolah mahal itu, ada ngajuin keringanan biaya, minta zakat ke Al-Azhar, zakat permen. Sekolah di sekolah mahal, yang masuknya itu 14 sampai 20 juta, minta keringanan dan dana zakat ke masjid. Ya Allah. Ternyata memang setelah corona dia miskin. Banyak orang miskin dan apa? Rumahnya rumahnya sih biasa-biasa aja lah. Cuman di rumahnya itu muat garasi 4 mobil. Mobilnya ada 4. Ngutang semua, Pak. Cicilan ini sekian juta. Ya jadi miskin. Ya Allah. Kalau kita enggak, mobil saya ada lebih dari 50, Pak. Saya bisa ganti-ganti mobil. Mau pakai apa? Bluebird yang paling mahal itu Alphard, bisa tinggal order gitu kan, gampang itu. Itu lebih kaya, Pak, daripada naruh di rumah mobilnya banyak tapi masih utang. Itu begitu keluar dit gitu ya, masuk kredit itu keluar itu remnya bunyi gitu. Baik, yang ke-9, tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita bahas. Salah satu indikator tidak bersyukur adalah nggak mau ibadah. Kalau orang luar negerinya bersuluh terus, Pak, nggak bersyukur gitu. Dikasih hidup, sakit dikit, ya Allah, ini kok sakit ya, kayak gerak banget nih, flu gitu ya, sakit terus gitu. Nggak bersyukur. Baik, yang ke-10 yang penting terakhir, ya, tidak suka melihat orang lain bahagia, Pak. Jadi ngeliat orang tetangga itu senang, dia nggak suka, Pak. Ngeliat orang lain bahagia, dia menderita, Pak. Na'udzubillah ya. Kok dia bisa bahagia sih gitu? Padahal dulu dia di kantor anak buah saya gitu. Ya itu Masya Allah, itu penyakit aneh gitu ya. Jadi tidak suka ngeliat orang lain bahagia. Dia menderita ketika orang lain bahagia. Na'udzubillah. Nah ini ya, ini indikasi dari hati yang kotor. Ini bicara hati. Nah, bicara hidayah begini. Jadi hidayah itu adalah petunjuk dan bimbingan Allah. Kita berusaha dengan hati yang kotor tadi, kita menyebut hidayah. Jadi kalau kita sedang punya masalah tadi ya, beberapa 10 indikator tadi, itu mudah-mudahan Allah akan bimbing kita. Nah, kita minta tuh hidayah itu. Tadi di antara doanya ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada juga hadis yang dulu pernah kita bahas loh. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal doanya? Dibaca nggak? Ya dibaca barusan. Ya, jadi minta apa? Ya Allah, berikan kami petunjuk-Mu. Nah, hidayah itu ada dua secara umum ya. Ini banyak hidayah ya. Para ulama bagi ada 5 atau 7, tapi ada namanya hidayah bayan wal irsyad. Hidayah penjelasan dan petunjuk ini biasanya oleh para nabi dan rasul. Yang kedua adalah hidayah itu taufik, Pak. Hidayah yang Allah turunkan kepada hamba Allah yang dipilih saja, Pak. Jadi tidak semua, walaupun tinggal sama-sama di Wisma Asri, nggak semua dapat hidayah, Pak. Walaupun mohon maaf tinggalnya juga nggak jadi masjid, nggak semua dapat hidayah, Pak. Hidayah sangat mahal, nggak bisa dihitung dengan uang. Ya, maka kita yang sudah alhamdulillah bisa masuk ke sini, bisa dikasih petunjuk dan bimbingan oleh Allah, berdoa semoga tetap hingga akhir hayat kita gitu. Amin ya. Jadi jangan sampai, makanya kalau ada teman kita nih yang biasa rajin di masjid kok nggak kelihatan, kita tengokin, barangkali sedang ada masalah, ditengokin, didoain biar cepat sembuh dan bisa ke masjid lagi. Ya. Ayo ke masjid biar kamu jadi orang bertakwa. Ke masjid namanya at-taqwa soalnya. Masya Allah gitu ya. Kamu nih nggak mau jadi orang takwa apa gitu. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa nih di Wisma Asri sini, lingkungan sini, datang ke sini. Insya Allah begitu masuk, Anda termasuk orang yang bertakwa. Karena nama masjid namanya at-taqwa. Ini motivasi Pak ya. Masya Allah. Baik, nah sekarang apa sih amalan yang bisa membersihkan hati gitu ya? Kalau tadi kan ada 10 indikator, tuh 10 T lagi ya.
10 triliun P ya. Sekarang biar gampang ada 5B. Kalau tadi 10T, ini pakai 5B biar gampang aja Pak. Mengenal huruf ya. Amalan pembersih hati. Yang pertama, belajar ilmu agama yang benar Pak. Kita hari sudah belajar ya. Alhamdulillah ada kajian-kajian di sini. Itu bagian dari upaya kita. Kalau sekarang sudah enak, buka HP, bisa dengerin ceramah, ibu kajian di mana-mana. Pasti rata-rata semua punya HP, Pak. Dan HP-nya bukan HP yang jadul, Pak, pasti. Bahkan kakeknya tidak mau kalah dengan cucunya kadang-kadang. Cucunya pakai Android, kakek juga mau. Karena lagi sambil nonton YouTube-an. Nonton YouTube yuk, katanya. Nonton YouTube katanya. Ya, nonton YouTube ya. Nontonnya yang baik lah, pengajian, boleh. Tapi jangan terlena kalau belajar dari YouTube, nggak belajar dari langsung, gitu dikhawatirkan, salah persepsi Pak. Dulu kami pernah nanganin ada anak muda yang belajar dari ikut kajian online itu, kemudian menjadi stres dan depresi Pak. Jadi belajar dari online itu, dia lupa, nggak bisa menyaring kembali apa yang dipelajari, dimasukkan dalam hati. Ya, ini kasusnya ketika bapaknya itu kerja di sebuah perusahaan di bank. Dia juga kerja di bagian pokoknya bagian masalah keuangan. Dia konsentrasi pengajian tentang riba. Dia pahami riba itu bunga itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan haram. Haram itu sama dengan neraka. Kata dia, saya nanti masuk neraka gara-gara saya makan uang riba. Gara-gara bapak saya kerja di bank, dia bawa uang riba ke rumah. Maka akhirnya dia benci pada bapak ibunya. Ini gara-gara bapak, saya menjadi calon penghuni neraka. Itu bahayanya ketika ngaji, belajar, tidak pakai guru. Ya, jadi ya belajar, ya boleh mendengarin, tapi nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, ditanyakan langsung. Kita khawatir salah persepsi. Namanya kita kadar kemampuan kita berbeda-beda. Gitu ya, jadi khawatir kalau maksudnya gurunya maksudnya di itu ngomong apa, tapi justru di isinya apa gitu ya. Itu yang pertama ya, belajar ilmu agama yang benar. Belajar apa saja boleh selama ada dalilnya, ada dasarnya. Ya kan ilmu agama itu banyak Pak, masya Allah. Ada tafsir, bicara hadis, bicara fikih, bisa usul fikih, bisa sejarah. Itu masya Allah banyak ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ya, dalam Islam itu pelajari ya. Kalau dulu saya nggak sempat belajar nih karena sibuk kerja, ya sudah saatnya sekarang belajar. Kadarnya yang penting belajar untuk bisa memahami agama. Itu B pertama. B yang ketiga, yang kedua adalah banyak membaca Quran Pak. Ya, mentazaburinya hari ini kita sedang membaca dan mentazaburi Al-Quran insyaallah ya. Jadi kita sedang belajar. Nah, tadi beberapa ayat kita bahas itu minimal menjadi upaya kita untuk menambah ilmu ya. Yang kedua, jangan tinggalin baca Quran Pak, minimal sehari sekali Pak. Ya, baca Qurannya di luar sholat ya Pak. Saya udah baca Quran di mana? Itu tadi sholat. Nah itu dalam sholat, di luar itu maksudnya ya. Ya sambil baca, karena kita orang Indonesia ya baca terjemahannya deh, biar paham itu isinya. Maklum ya kita nggak ngerti artinya. Coba sholat udah bertahun-tahun, ngerti artinya nggak? Kagak. Cuma takbir doang, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Selebihnya nggak ngerti. Tapi nggak apa-apa, lakukan terus. Ambil berusaha kalau memahami artinya. B yang ketiga, banyak membaca istighfar. Ini sudah tua nih, saya lah, kita sudah tua. Kalau bapak kan udah tua, saya udah tua. Baca istighfar banyakin Pak. Dan saya sering ingatkan, ada baca istighfar waktu yang efektif, waktu yang terbaik baca istighfar. Kapan itu? Bil ashar. Waktu sahur, menjelang azan subuh tadi, istighfar banyakin. Jadi boleh istighfar di mana saja, kapan saja waktunya, tapi ada waktu di mana waktu istimewa, yaitu waktu menjelang azan subuh atau waktu sahur. Istighfarnya paling gampang apa saja lah. Astagfirullahaladzim, boleh sambil nangis boleh, tapi nangisnya karena Allah ya, bukan karena utang. Ya Allah, ini udah jatuh tempo besok ya Allah. Boleh, ya Allah berikan dong saya kesempatan bisa bayar utang, jangan sampai saya ninggalin utang ya Allah, itu boleh. Ya, baik. B yang keempat, banyak membaca zikir. Jadi kalau
maklum kita ini sudah banyak semakin kesana kan semakin tambah usia nih, berarti sudah dekat kepada kematian. Pasti itu Pak, ya. Dan pasti nggak mungkin bahwa makin tua makin kuat, enggak, makin lemah pasti. Percaya deh, makin lemah. Ya, tadi kata Quran lemah fisik dan psikisnya. Lemah fisik itu banyak akal sudah pada hilang, fisiknya itu makin lemah. Ya, dulu jalan itu masih kuat, sekarang duduk sebentar aja udah klesat. Maklum ya, faktor usia, nggak apa-apa. Nah, yang kelima terakhir, baca sholawat, Pak. Ya, walaupun di sholat sudah baca sholawat, iya. Kalau sebut tadi sekali, kalau zuhur 2 kali baca sholawatnya di tahiyat awal dan akhir. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana baca sholawat di berikutnya nanti insya Allah ya. Jadi sholawat ini di samping perintah yang Allah berikan, itu dampaknya luar biasa. Ya, insya Allah ya. Jadi ini 5B minimal ya, belajar ilmu yang benar, banyak baca Al-Quran, banyak istighfar, banyak zikir, dan banyak membaca sholawat. Itu minimal Pak untuk tadi ya. Kalau lagi kotor hatinya, kok belakang saya nggak suka ya kalau ada orang dengar baca Quran, ya berarti baca istighfar, ya Allah, ini kok ada apa dengan saya ini gitu ya. Karena kalau Bapak kapotik, dokter, dok saya punya penyakit apa ya, kalau dengar baca Quran nggak enak gitu, nggak ada nggak resep obatnya. Dokter juga bingung, Bapak ngalamin itu? Iya, sama dong. Itu kan dokternya malah bingung nggak ada obatnya. Baik ya, ini barangkali bisa kita bahas pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan kita semuanya. Nanti berlanjut insya Allah di bulan-bulan berikutnya untuk kita pelajari bersama ya, bahwa hati yang kotor itu punya banyak indikator yang mengkhawatirkan. Ini buat saya dan buat kita semua di sini. Saling mendoakan semoga Allah bimbing kita untuk tetap istiqomah dalam ketaatan pada Allah hingga akhir hayat kita. Ya, baik, ini yang bisa kita bahas. Ada mau tanyakan? Tidak ada ya? Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.